Hai, kembali lagi di Yukiniku Art. Kali ini kita akan membahas tentang cara menggambar tangan. Oke, jadi pertama-tama kalian harus tahu dulu polanya dengan perbanyak latihan menggambar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Seperti yang saya lakukan ini, jadi mula-mula kita akan belajar menggambar telapak tangan. Sebenarnya sudah pernah dibahas pada video sebelumnya, yaitu video yang ini. Dan untuk yang sekarang, kita akan belajar menggambar pola-polanya dari yang paling dasar. Jadi, kalian bisa menggarisnya seperti ini untuk mengukur patokan tiap jari. Kalian sadar nggak sih, itu sebetulnya gambar telapak tangan mirip dengan roti tawar. Mirip kan? Nah, satu lagi nih, kalian harus gambar segitiga di pinggirnya seperti ini untuk patokan ibu jari. Kemudian buat lingkaran di atasnya, ini itu sebagai patokan untuk pangkal jari. Jadi kalau di sebelahnya itu digaris, kalau di sebelahnya dibuat lingkaran aja gitu. Nah, kemudian hal yang harus kalian lakukan itu adalah perbanyak latihan seperti ini dari sudut pandang yang berbeda. Ya, kita belajar dulu ya menggambar telapak tangannya dari sudut pandang yang berbeda, karena kan memang kan tangan itu kan hal yang rumit ya. Cuman kalau kalian sudah tahu polanya, sebenarnya itu nggak sesusah itu, nggak serumit itu. Termaksud mudah sih untuk dilakukan kalau kalian sudah mengetahui polanya. Jadi perbanyak latihan seperti ini. Nah, kalau misalnya nih kalian masih kesusahan untuk menggambar dari angle yang berbeda, coba kalian beli roti tawar, terus digabungin ya, kira-kira 2 lapis. Terus dibolak-balik aja dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan kalian tinggal gambar aja, kayak kalian buat melengkung seperti yang saya buat ini. Karena benar-benar telapak tangan itu mirip roti tawar. Ya, dengan begitu imajinasi kalian akan lebih terbantu. Pokoknya kalian harus perbanyak menggambar pola dasarnya seperti ini, agar nantinya kalau pengen gambar dari bentuk yang berbeda, tangannya tuh nggak kaku. Dan selebihnya kalian harus menggunakan imajinasi kalian. Kayaknya kalau menggambar kayak gini gampang ya, kayak hanya menggambar bangun ruang aja. Tenang ya, ini kita baru belajar bagian telapak tangan. Setelah itu kita akan belajar menggambar bagian jari-jari. Jadi sambil kalian menonton video ini, kalian coba-coba untuk menggambar telapak tangan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, sambil memperhatikan tangan kalian sendiri. Nah, jadi semua pola ini akan menjadi seperti ini. Ini, dan lain-lain. Nah, jika kalian sudah latihan seperti ini, maka kita akan lanjut menggambar jari-jari. Untuk menggambar jari, kalian bisa menggambar dalam bentuk tabung. Loh, emangnya bisa menggambar tabung bisa menjadi jari? Ya bisa dong. Caranya kayak gini, kalian gambar satu tabung, garis, gambar tabung lagi, garis, tabung lagi, garis, dan gambar bagian kuku. Dan kalian tinggal membuat line artnya aja mengikuti bentuk jari. Setelah itu tambahkan detail. Jadi deh, setelah itu kalau misalnya kalian ingin menggambar jari yang menekuk, melurus, sedikit tertekuk, kalian tinggal menggambar dengan pola yang sama. Seperti ini, kita gambar dulu satu tabung, kemudian kita lanjut dengan menggambar ke tabung kedua dengan sedikit dimiringkan, kemudian dengan tabung ketiga seperti ini, dan kita tinggal menggambar line artnya aja dan menambahkan sedikit detail. Dan jadi, nah sekarang kita lanjut lagi dengan menggambar jari yang tertekuk seperti ini. Kita buat satu dulu tabungnya, kemudian tabung kedua, dan juga tabung ketiga. Nah, udah. Setelah ini kayak gimana lagi? Kita tinggal membuat line artnya aja. Pertama, kita akan menggaris bagian dalamnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal membuat line artnya aja. Dan tambahkan sedikit detail. Dan lagi-lagi gambar kita udah jadi. Kalau misalnya kalian latihan terus seperti ini, gambar tabung, ya maksudnya untuk menggambar jari ya. Kalau hanya untuk menggambar tabung ya tentu mudah ya. Oh iya, kalau tangan kan memiliki 3 ruas jari, tapi kalau untuk style anime atau manga biasanya menggunakan 2 ruas jari. Ya itu tergantung selera kalian aja yang pakai 2 ruas jari atau 3 ruas jari. Nah, kemudian kita akan coba menggambar jempol ya. Jadi kalau untuk menggambar jempol itu dia hanya membutuhkan 2 ruas jari dan 1 segitiga.
Ini untuk pangkal jari ya, kalau untuk segitiganya. Nah, ini kita tinggal menggambar segitiga aja. Dan kemudian kita tinggal menggambar bagian kuku dan kita tinggal membuat line artnya aja. Tambahkan sedikit detail dan jadi. Nah, kita coba menggambar sekali lagi. Yang tadi kan menggambar sebelah kiri, sekarang yang tangan. Caranya sama kayak tadi. Gambar 2 tabung dan juga 1 segitiga. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal membuat line artnya aja. Nah, kemudian kita coba gambar dari arah telapak tangan. Kalau tadi kan dari arah punggung tangan ya, sekarang dari arah telapak tangan. Sebenarnya sama sih kayak tadi, hanya saja yang membedakan itu ketika menggambar dari arah telapak tangan, kuku ibu jari kita tidak akan kelihatan, jadinya seperti ini. Nah, kemudian tinggal ditambahkan garis seperti ini, karena ini kan bagian ibu jari ya. Dan jadi deh. Nah, sekarang kita kan sudah belajar menggambar telapak tangan dan juga bagian jari-jari. Sekarang kita akan menggambar secara utuh telapak tangan dan juga jari-jarinya. Pertama, gambar pola telapak tangan, kemudian gambar pangkal bagian jari, ibu jari ya maksudnya. Oh iya, jangan sampai ketika kalian menggambar telapak tangan, jarinya kepanjangan atau kependekan. Jadi, kalau misalnya menggambar telapak tangan seperti ini, kalian bisa menyamakan panjang telapak tangan sama dengan panjang jari-jari. Nah, jangan lupa buat garis seperti ini, biar nanti ketika menggambar jarinya, setiap ruas jarinya itu nggak ada yang kepanjangan, nggak ada yang kependekan. Jadi, semuanya rata, sesuai dengan porsinya. Dan kalian tinggal menggambar kotak-kotak seperti ini. Dan jangan lupa juga ketika menggambar jari seperti ini ya, usahakan untuk memberikan sedikit jarak agar lebih kelihatan natural. Kalau semua polanya udah jadi, kita tinggal membuat line artnya aja. Gambar dulu bagian kuku. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan detailnya juga ya. Tambahkan detail seperti ini, gambar bagian pergelangan tangan, dan jadi. Nah, dan sekarang kita akan membuat lagi gambar tangan, dan kita harus membuat polanya terlebih dahulu. Dan pola pertama yang akan kita buat ini adalah bagian telapak tangan. Nah, setelah membuat bagian telapak tangan, kita membuat lingkaran untuk bagian pangkal jari. Dan kita mulai menggambar bagian jari dengan menyusun beberapa tabung seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan menggambar 2 jari dan 2 jarinya tertekuk. Jadi kalian bisa membuat garis seperti ini, buat lingkaran dan garis-garis. Dan kalau udah kayak gini, udah kelihatan kan bakal gambar dengan gaya apa? Ya, betul sekali, ini gaya tangan Park Vincent. Masih ingat nggak sama Park Vincent yang pernah viral yang minta nasi bungkus? Dan kalian tahu lah ya Park Vincent kenapa bisa viral. Dan bagi yang belum tahu orangnya yang mana nih, yang ini nih, kalian searching aja pasti bakal kelihatan video-video dari Park Vincent. Bukan hanya satu tapi ada beberapa, dan videonya memang lawak banget. Nah, dan udah jadi gambar dari tangan Park Vincent. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, kita buat dulu bagian pola telapak tangan. Kemudian buat garis seperti ini ya. Ini samar-samar karena arahnya itu sedikit berbeda. Dan kita gambar dulu bagian jari kelingking. Jadi ini adalah bagian jari kelingking ya. Kita buat menekuk seperti ini. Dan setelahnya kita lanjut menggambar jari manis. Ya, buat lingkaran dulu, kemudian tinggal di garis-garis aja. Dan setelahnya kita tinggal menggambar jari tengah. Jari tengahnya gak kelihatan ya, jadi aku langsung
garis-garis aja, dan untuk jari telunjuknya juga sama. Dan untuk bagian ibu jari ini termaksud mudah ya, hanya tinggal menggambar 2 persegi panjang dan kita tinggal membuat line artnya aja. Kayaknya videoku kecepatan ya. Jadi kalau misalnya video aku ini kecepatan, nanti kalian perlambat aja ya. Nah, untuk membuat line artnya, kalian tinggal menambahkan ornamen-ornamen kecil seperti ini dan menggambar bagian lengan. Dan kita bisa lanjut ke gambar berikutnya. Nah, kemudian kita menggambar ini ya, kotak ya. Bagian pangkal ibu jari kita buat seperti ini. Sebenarnya kalau untuk mencari referensi gambar tangan, kalian bisa cari di Pinterest. Pinterest itu banyak banget sih modelnya. Atau kalau misalnya kalian nggak punya paket dan sangat ingin belajar menggambar tangan, kalian bisa menggunakan tangan sendiri untuk referensinya ya. Seperti yang saya gambar ini sebenarnya referensi dari tangan saya sendiri. Yang penting kalian udah tahu polanya, ya kalian tinggal menggabungkan beberapa pola dan akan menjadi tangan. Nah, kemudian posisi kali ini yang akan saya gambar adalah posisi tangan menunjuk. Jadi untuk menggambar posisi tangan menunjuk itu sangat mudah karena jarinya kan tertekuk, jadi nggak kelihatan. Jadinya kalian hanya membuat gambar seperti ini saja. Kalau videonya kecepatan, nanti kalian perlambat aja ya. Dan kita sudah berada di tahap akhir dan kita tinggal menggambar bagian lengannya saja. Ini kan posisi menunjuk dari arah punggung tangan. Nah, sekarang kita akan menggambar dari arah telapak tangan. Kalian tinggal membuat polanya terlebih dahulu seperti ini. Bagian pangkal ibu jari. Dan kemudian kalian tinggal menggambar tabung sebanyak 3. Kalian buat dulu lingkaran seperti ini. Terus gambar bagian jari telunjuk dan membuat garis lekukan seperti ini. Ketiga jarinya akan tertekuk ke dalam telapak tangan. Jadi kedua jarinya kalian tinggal mengikuti arah jari tengah seperti ini. Tinggal ngikutin aja dan gambar bagian telapak tangan. Dan sekarang kita tinggal membuat line artnya saja. Mudah kan, tinggal ngikutin pola yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk menggambar bagian kuku dan menambahkan sedikit detail. Dan gambar bagian lengan. Dan jadi. Setelah menggambar posisi menunjuk, kita akan menggambar posisi yang menurut saya ini sangat mudah. Yaitu menggambar posisi memukul. Setelah membuat lingkaran, kalian tinggal membuat garis lengkung dan menggarisnya seperti ini. Dan menggambar bagian punggung tangan, kalian buat lekukan sebanyak 4. Dan menggambar sketsa ibu jarinya seperti ini. Dan yes, kalian tinggal membuat line artnya saja, mengikuti pola yang sudah kalian buat. Dan posisi meninju ini sangat mudah untuk ditiru. Aku cerita dikit ya. Kalau dipikir-pikir nih ya, sebenarnya semua orang tuh bisa menggambar loh. Terlepas dari bagus ataupun jeleknya sebuah gambar ya. Dan kalau menurut kalian, bukan menurut kalian, menurut kamu yang nonton video ini, gambar kamu itu udah oke, udah bagus. Ya udah, nggak usah ngikutin standar orang lain. Standar kamu ya standar kamu, standar mereka ya standar mereka aja. Jangan terpengaruh gitu. Hanya karena mereka mengatakan gambar kamu jelek. Padahal kan kamu yang gambar ya kamu bebas dong buat berekspresi. Kalian hanya perlu meningkatkan skill gambar kalian aja. Karena memang ya pada dasarnya beda tangan ya beda hasil. Beda orang sudah pasti beda pendapat juga. Kalau kamu ingin menyesuaikan standar kamu, misalnya nih, kamu pengen style seperti Kimetsu no Yaiba, ya kuncinya kamu hanya perlu terus berlatih dan coba untuk menggambar karakter-karakternya, atau kamu bisa menggambar karakter yang kamu inginkan menggunakan style gambar yang seperti itu. Jujur sih, aku sendiri suka sama style gambar yang seperti itu, dengan menggunakan garis yang tegas, dengan porsi yang diinginkan. Ketika kamu berlatih, jangan sampai menyerah ya.
jika awalnya tidak sesuai yang diharapkan. Kamu hanya perlu menikmati proses belajar dan sabar aja. Skill kamu pasti meningkat. Pasti deh. Entah kamu menyadari ataupun tidak, karena jika skill kamu ingin meningkat, kuncinya itu hanya membutuhkan waktu dan kesabaran. Nah, kalaupun latihan nih ya, berpikir positif ya, jangan stres loh. Pokoknya santai aja, nikmati aja prosesnya. Jangan sampai karena latihan terus, kalian berpikir bahwa nggak ada peningkatan skill gambar. Ternyata skill gambar kamu meningkat. Namun kamunya nggak nyadar. Terkadang memang banyak ya yang kayak gitu, termasuk aku sendiri. Jadi ya, kalian harus menikmati. Nikmati aja prosesnya. Ya, pokoknya kuncinya itu sabar dan terus berusaha ya. Jangan nyerah. Jangan apa? Jangan nyerah. Oke? Dan see you next time. Bye-bye.